Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wa akhrajal mu'minina al-mutawassin bil haqqi was sabri min zumratil khasirin bi istisnaihi iyahum ba'da an amma bil khusran naw'il insani alladhi huwa sa'il adamiyyin wa amara ibadahu alladhina amanu bitta'awuni 'alal birri wat taqwa wa akhbarahum anna akramahum indahu atqahum wa annahu waliyul muttaqin wa annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun la yu'ammaru dunya wa yajma'ul amwal wal qad hadzarahum dzalika 'ala lisani rasulihil amin al-qailu ma uhiya ilayya an ajma'al mala wa akuna minat tajirin walakin ansabbaha bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin alladzi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ilahi anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaba ilmika wansur alaina bizan ma'rifatika. Alhamdulillah, satu pasal sudah selesai, pasal tentang kemuliaan atau karomah yang Allah berikan kepada orang yang mentaatinya dan beramal soleh hanya untuk mencari keridhoannya. Maka diteraskan jalannya. Faslun fi dzikri syai'in mimma yatarot tabu 'alal maksiyati minal khizyi wad damari wal hawani wal bawari dunya wal akhirah. Pasal baru tentang sesuatu yang menimpa pelaku maksiat berupa kehinaan, kehancuran, kedukaan, dan kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya siapa saja yang menemui Tuhannya dalam keadaan melakukan kedurhakaan, fa innalahu jahannama, maka baginya neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya, di dalamnya mereka tidak mati juga tidak hidup. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, am hasiballadzina ya'maluna sayyi'at, apakah orang-orang yang mengerjakan perbuatan jahat mengira ayyasbiquna, dapat melampaui kami, sa'ama yahkumun, jelek sekali apa yang mereka simpulkan. Wa makna yasbiquna, makna mendahului kami itu adalah ya'jizuna wa yafutuna, melewati kami atau menghindari kami. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa man ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat yang nyata. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hinun yazni wa huwa mu'min.
tidaklah berzina seorang pezina. Ketika dia berzina, itu seorang mukmin. Wala yasriku sariku hinu yasriku wa huwa mukminun. Begitu juga tidaklah mencuri seorang pencuri sewaktu dia mencuri, dia adalah mukmin. Wala yashrabul khamra hinun yashrabuha wa huwa mukminun. Begitu juga tidak meminum khamar ketika meminumnya, dia itu mukmin. Singkatnya begini, seseorang ketika mencuri, seseorang ketika meminum khamar, dia telah menghilangkan pada dirinya keimanan. Kalau ada yang melakukan hal-hal buruk seperti itu, hinun yazni, hinun yasriku, hinun yashrobuha, pada saat dia melakukan itu, imannya sudah tidak ada. Ini musibah yang sangat besar. Ini kehancuran yang sangat besar. Jadi ketika kita melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, saat melakukannya itu, iman kita terus tidak ada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adnabal abdu dzamban. Ketika seorang hamba berbuat dosa, kana nuqtatun sauda unti qalbihi, maka dosa itu menjadi titik hitam di dalam hatinya. Fa intaba, jika dia bertobat, sofa qalbahu, hatinya kembali bersih. Wa in ada, tetapi apabila dia mengulanginya, zada dzalika, bertambahlah titik hitam itu, hatta yusawwida qalbahu, hingga hatinya benar-benar menjadi hitam. Fadzalika qauluhu ta'ala, inilah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali bukan begitu, tetapi tutupan pada hati mereka lah yang menyebabkan mereka menolak Al-Quran, disebabkan oleh dosa yang mereka lakukan. Maka terjadilah penutupan dalam hati. Wa qala alaihi salatu wassalam, beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam juga bersabda, qaswatul qalbi min kasratuz dzunubi, kerasnya hati akibat dari banyaknya dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yuhramu rizqa, sesungguhnya hamba benar-benar diharamkan dari rizkinya, bidzambi yusibuhu, disebabkan dosa yang dia kerjakan. Wa auhallahu ila Musa, Allah mewahyukan kepada Musa, ya Musa, awalu man mata min khalqi iblis, wahai Musa, orang pertama yang mati dari makhlukku adalah iblis, la'anahullah, li'annahu awwalu man asani, karena dia orang pertama yang durhaka kepada. Wa man asani, siapa saja yang durhaka kepadaku, katabtuhu mayyitan, aku telah tulis dia sebagai mayit. Wa qala Sa'id bin Musayyab rahimahullah, Sa'id ibnu Musayyab rahimahullah berkata, ma akramatil abdu anfusaha bimisli ta'atillah, betapa hamba memuliakan dirinya dengan menunaikan ketaatan kepada Allah. Wala ahanatha, dan betapa dia telah menghinakan dirinya bimisli maksiatillah, melalui berbuat maksiat kepada Allah. Wa kafal mu'minu, cukup bagi seorang mukmin, min nasrillahi lahu, pertolongan dari Allah untuknya, an yara, ketika dia bisa melihat aduwahu, musuhnya, ya'malu bimaksiatillah, mengerjakan kedurhakaan kepada Allah. Bagi seorang mukmin,
pertolongan Allah dalam perjuangannya itu cukup ketika dia melihat musuhnya melakukan kedurhakaan kepada Allah. Karena kedurhakaan kepada Allah menghilangkan keimanannya. Kedurhakaan kepada Allah menyebabkan dia dicatat sebagai seorang yang mati di sisi Allah. Kedurhakaan kepada Allah menyebabkan rizkinya itu diharamkan kepadanya. Dan banyak sekali kerugian-kerugian yang akan diderita oleh orang yang durhaka kepada Allah. Sehingga bagi seorang mukmin cukup merupakan pertolongan Allah kalau dia menemukan musuhnya dalam kedurhakaan kepada Allah. Wa qala Muhammad ibnu Wasi mengatakan, Az-zambu ala zambi yumitul qalba. Dosa ke dosa itu mematikan hati. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, in kunta ta'siyallaha wa anta taro annahu yaraka fa anta mustahinun binazrillah. Jika kamu bermaksiat kepada Allah dan kamu masih mengakui bahwa Allah itu melihatmu, maka kamu itu telah menjadi orang yang hina di pandangan Allah. Wa in kunta ta'siyahu wa anta taro annahu la yaraka fa anta kafirun. Kalau kamu melakukan kedurhakaan kepada Allah dan kamu tidak mengakui bahwa Allah melihatmu, maka kamu telah kafir. Wakil Ali Wuhaib rahimahullah, Wuhaib bin Ward ditanya, hal yajid lazatal ibadah may ya'sillah. Apakah seorang yang bermaksiat kepada Allah akan mendapatkan kelazatan dalam ibadah? Wuhaib menjawab, la, tidak akan pernah. Wala man yahummu bil maksiyah. Begitu juga tidak akan pernah mendapatkan kelezatan ibadah orang yang masih menyimpan keinginan untuk bermaksiat. Yahumu itu belum jadi niat, tapi sudah dihitung oleh Allah. Idza hammat abdi, jika hambaku bermaksud kepada sesuatu kebaikan, lalu dia kerjakan, maka Allah beri 2 pahala. Itu pakai hammat, belum niat, belum azam, masih sebuah rencana atau pikiran di dalam diri menyenangi hal-hal yang maksiat. Itu hammat, diperhitungkan. Karena salafus salih yaquluna, sebagian salaf saleh berkata juga, al-ma'asi baridul kufri. Maksiat itu baridnya kekufuran. Ai rasuluhu, rasulnya kekufuran, pengantar kepada kekufuran. Wa alal jumlati, secara umum, fa alamatus sukuti min ainillah. Ciri terputusnya kita dari pandangan Allah, al-kauni bi maktillah, berada di dalam kemurkaan Allah, adalah al-amalu bi maksiatillah. Maksiat kepada Allah. Fal masirru 'alaiha maqitur rahman. Dia menjadi tawanan dari kemurkaan Ar-Rahman. Wa waliyus syaitan, walinya adalah syaitan. Wa baghidu ahlul iman, dan kemurkaan orang-orang beriman. Fa iyyaka ya akhi la ta'arrudu li sukhtillahi wa iqabi. Wahai saudaraku, wajib engkau menghindarkan diri dari kemurkaan Allah dan hukumnya dikarenakan kamu melakukan maksiat kepadanya. Wa mahma da'atka nafsuka, bagaimanapun nafsumu mengajakmu ila irtikabi, kepada melakukan kemaksiatan, fadzakirha, maka ingatkanlah kepadanya, bittila'illahi alaik, pengawasan Allah kepadamu, wa nazrihi ilaik, dan pandangannya yang akan berubah kepadamu. Wa khawif bima tu'adullah, dan takut-takutilah dia dengan ancaman Allah, man asahu, kepada siapa yang memaksiatinya, min alimil azabi, berupa sepedih-pedihnya siksaan, wa azimil iqabi, dan
berat-beratnya hukum. Walau lam yakun fi irtikabiha, kalaupun tidak ada yang kita dapatkan dari melakukan kemaksiatan, tidak ada yang kita peroleh dari melakukan kemaksiatan, kecuali fawatu manazili sabiqin, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan kedudukan orang-orang sabiqunal awalun, wahirmani sawabal muhsinin, dan diharamkannya bagi kita pahala orang-orang yang baik, lakana kafian, yang demikian saja sudah cukup bagi kita. Walaupun tidak mendapatkan siksaan yang pedih, tidak mendapatkan hukuman yang berat, tidak mendapatkan pengharaman rezeki, tapi hilang saja kesempatan kita mencapai derajat sabiqunal awalun dalam setiap ibadah kita, maka itu saja sudah cukup. Bagaimana bisa dengan penjelasan semacam itu kalian masih melakukan maksiat? Wa fi irtikabiha al-aru wan nar. Padahal di dalam melakukan kemaksiatan ada hinaan dan ada siksa neraka. Wa suhtil jabar, dan juga ada murka dari yang maha gagah perkasa. Wa ghadbihil ladzi la taqumu lahus samawati wal ardh, dan ada kemurkaan dari Allah yang tidak sanggup dipikul oleh langit dan bumi. Nas'alullahal afiyah iman. Kita semua meminta kepada Allah afiyah, penjagaan dengan karunia-Nya dari semua itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika, subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsika, falakal hamdu haqqa tarda, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha, anna daiman alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafazna faruduhu alaina inda hajatina ilaih, innaka ala ma tasya'u qadir wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Allahumma inna nas'aluka salamatan rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa hawwin alaina fi sakratil maut wa najjina minan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Amin. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.